Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama angkatkan lagu Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, bahu rapan di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, berurapan di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Saudara-saudari sekalian, kita bersuka cita pagi ini kita tetap ada peluang untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, dengan pagi yang indah ini, dengan keperluan yang indah yang Engkau berikan kepada setiap kami bersyukur sebab Engkau berbicara melalui firman Engkau. Biarlah hati kami terbuka, biarlah kami rendahkan diri untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 5. Dan petikan ini, Rasul Paulus dia mau kita menjadi pelayan Tuhan yang baik. Pelayan Tuhan yang baik. Ayat 1 dan ayat 2. Mari kita bacakan firman Tuhan ini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ayat 1 dan ayat 2, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai pelayan Kristus yang baik. Sebagai pelayan Kristus yang baik, kita harus ada hati yang setia. Kita harus ada hati yang setia kepada Tuhan kita. Paulus berbicarakan bahwa kami sebagai hamba-hamba Kristus. Paulus mau mengingatkan kita, tidak kira hari ini siapa yang melayani di gereja kita, di antara kita. Semuanya hamba Tuhan ini adalah hamba yang dipilih
dipanggil oleh Tuhan. Hamba-hamba Kristus, kalau kita rujuk kepada bahasa Yunani, bahasa asal, berarti pendayung perahu. Kamu tahu pendayung perahu yang bertugas untuk mendayung perahu di atas sebuah perahu. Jadi Paulus ingatkan kita bahawa sebagai pendayung perahu, siapakah yang sebagai ketua? Ketua itu adalah Yesus. Yesus yang berkuasa di atas perahu yang kita melayani, yang kita menayung. Saudara-saudari sekalian, kita tahu di sebuah kapal yang besar ataupun kapal yang harus pendayung itu, siapakah yang kita mendengar arahan itu? Tentulah kapten di atas kapal itu. Jadi Paulus mau kita ingatkan, hari ini kita kira kita melayani, kita harus mendengar kepada ketua kita, arahan yang jelas dari ketua kita kepada kita. Keadaan jemaat Korintus pada waktu itu mereka ada keadaan yang bertengkar, keadaan yang tidak bersatu hati. Paulus ingatkan kita bahawa walaupun kita ada berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan banyak keadaan yang tidak dapat kita selesaikan. Satu cara adalah kita harus berikan tumpuan untuk Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Lebih-lebih lagi hari ini ada hamba Tuhan yang melayani di kalangan kita. Kita harus mendengar apakah Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita melalui pimpinan dari pastor-pastor, reverend-reverend yang melayani di kalangan kita. Sebab mereka lah yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Jadi Paulus mau kita menjadi pelayan Kristus yang taat. Taat kepada Tuhan. Taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Taat untuk melakukan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita. Saudara-saudari sekalian, taat. Adakah kita taat melayani? Kita ada hati yang taat kepada Tuhan. Itu satu pelajaran yang harus kita belajar semasa kita mengikuti Tuhan. Ini satu yang sangat tidak senang untuk kita belajar. Taat untuk melayani Tuhan. Saudara-saudari sekalian, saya ada semasa saya belajar di sekolah teologi, ada satu contoh yang baik yang saya lihat di kalangan pelajar, di kalangan pelajar di sekolah teologi. Ada seorang pelajar yang dia ditugaskan untuk menyediakan ataupun mengaturkan setiap hari 4 kita ada perkebunan untuk mencabut rumput ataupun hal-hal yang boleh menghias ataupun menjadikan taman kita semakin bersih. Setiap hari 4 dia memang datang dan aturkan semua hal-hal yang harus kita lakukan. Dia bukan hanya menjadi ketua, tapi dia juga melakukan semua tugasan yang kita lakukan. Cuci longkan, mencabut rumput, ambil tanah dan sebagainya. Dia dari awal dia buat, sampai semua rasa habis kerja, dia ronta lagi lihat mana-mana tempat yang masih kotor ataupun alat-alat yang tidak dikembalikan. Dia ronta sekali lagi untuk lihat keadaan itu. Di dalam saudara itu saya lihat hati dia yang taat sedia untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah setiap kali kita berikan pengumuman bahawa kita ada pembersihan gereja, ada diaturkan masa untuk mengemas rumah Tuhan, adakah kita sanggup datang untuk pembersihan ini? Adakah kita sanggup luangkan masa untuk melayani Tuhan? Adakah kita sanggup mengatakan kepada Tuhan, saya sanggup? Adakah hati kita taat untuk Tuhan melayani sebegini? Setahun saya rasa tidak banyak kali kita aturkan masa untuk pengemasan. Sanggupkah kita luangkan masa untuk pengemasan ini? Menjadi pelayan Tuhan yang Kristus yang baik. Kita harus ada hati yang taat setia kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 3, Rasul Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya
Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak ku hakimi. Menjadi pelayan Kristus yang baik, saudara-saudari sekalian, kita harus ada hati yang tak sedia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ada hati yang mengasihi. Kita harus ada hati yang mengasihi. Paulus mengingatkan kita, tidak kira penilaian orang lain terhadap kita. Itu tidak penting. Penilaian orang lain terhadap kita tidak penting. Mengapa Paulus katakan sebegini? Sebab dia katakan bukan orang lain yang menghakimi kita, tetapi Tuhan yang jadi penghakim untuk kita, untuk pelayanan kita, untuk apa yang kita lakukan untuk Dia. Tuhan yang menjadi hakim kepada kita. Mungkin kita dalam keadaan kita melayani semasa kita melakukan hal itu, hal ini. Ada banyak suara yang kita dengar. Dan dalam hati kita pun rasakan tidak nyaman. Saudara-saudari sekalian, kita harus datang kembali kepada Tuhan. Jangan kita rasakan tidak adil ataupun apa-apa. Memang ada manusia yang sebegini. Manusia yang berdosa, kita memang akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sebab kita rasakan kita sendiri yang sangat baik. Malahan saudara-saudari sekalian, kita harus datang kembali ke hadapan Tuhan. Untuk selidiki diri sendiri. Letakkan diri kita di hadapan Tuhan. Agar kita tidak sombong di hadapan orang lain. Paulus mau kita tahu bahawa tidak kira apa keadaan yang kita hadapi hari ini. Tuhan sebagai hakim yang adil, Dia akan menghakimi dunia ini semasa Dia datang kali kedua. Dan jangan kita menjadi hakim kepada orang lain. Malahan kita harus mengasihi mereka seperti bagaimana Tuhan kita mengasihi kita. Kita harus melakukan kasih di dalam kehidupan kita untuk mengasihi orang di sekeliling kita. Kita harus memperhatikan kasih di dalam kehidupan kita, di dalam kawan-kawan kita, di dalam ahli keluarga kita. Saudara-saudari sekalian, Tuhan begitu mengasihi kita. Yesus rela membebaskan dosa kita, rela disalibkan mati di atas kayu salib. Kasih itu sudah tertunjuk. Hari ini kita sudah memiliki kasih Tuhan. Bagaimana kita boleh lakukan kasih ini kepada orang lain lagi? Melalui apa yang kita boleh lakukan, yaitu kita menerima mereka. Apa yang kita ada, kita kongsikan kepada mereka. Ada di kalangan kita yang kesusahan, kelaparan. Kita berikan apa yang kita mampu untuk mengasihi mereka. Yang lebih penting saudara-saudari sekalian, kasih tentang Yesus harus kita kongsikan kepada mereka. Ada satu kali saya ada peluang untuk menyertai misi jangka pendek untuk melayani. Di dalam pasukan kita itu memang ada seorang saudari yang dia rasakan dia tidak tahu apa-apa. Dan apa yang kita melayani selama ini dalam pasukan ini, saudara-saudari sekalian. Apa yang saya lihat, walaupun dia katakan dia tidak pandai untuk melayani. Tapi dia taat buat satu hal. Dia mengasihi kita setiap pagi sebelum kita mulakan, sebelum kita bangun. Dia lebih awal bangun daripada kita. Apa yang saya lihat adalah dia sanggup meluangkan masa pada awal pagi, berdoa, untuk pelayanan kita hari ini. Setiap pagi dia bangun awal untuk berdoa semasa kita menjalankan pelayanan jangka misi bentek itu. Setiap pagi dia bangun berdoa seorang diri untuk pelayanan yang kita harus lakukan hari itu. Dia taat, dia sanggup mengasihi. Walaupun dia katakan dia tidak pandai, tapi dia sanggup lakukan hal yang nampaknya senang, tapi dia tunjukkan kasihnya kepada kita. Saudara-saudari sekalian, adakah kita sanggup mengasihi kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang belum lagi kenal Yesus? Sanggupkah kita luangkan masa untuk berdoa untuk mereka? Kita harus simpankan mereka di dalam doa kita, agar suatu hari nanti mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebagai pelayan Kristus yang
baik, kita harus taat setia. Kita harus ada hati yang mengasihi. Yang terakhir, kita harus ada hadiah keyakinan. Ayat 4 dan ayat 5, Rasul Paulus kata, sebab memang aku tidak sedar akan sesuatu, tapi bukan kerana itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Kerana itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, iaitu sebelum Tuhan datang. Dia akan datang menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Paulus mau kita menjadi pelayan Kristus yang baik. Bukan saja taat setia, bukan saja ada hati yang mengasihi, tapi kita ada keyakinan di dalam Tuhan. Iman yang yakin di hadapan Tuhan. Iman yang yakin itu dibina di atas dasar Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang menjalankan rencana yang istimewa untuk kita. Paulus kata, sebab memang aku tidak sedar akan sesuatu. Berarti dia tidak tahu apa yang kita alami hari ini, tapi dia yakin Yesus tetap menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mengasihi kita. Dan Paulus sekali lagi mengingatkan kita, Tuhan sebagai hakim, suatu hari nanti dia datang, dia akan menjadi hakim yang adil untuk setiap orang. Dan hari ini apa yang penting kita lakukan itu adalah menumbuhkan perhatian untuk melayani Tuhan. Menumbuhkan perhatian untuk membuat kesaksian untuk Tuhan. Dan iman yang kita bina adalah di dalam Tuhan. Kita harus sentiasa ada iman yang teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Paulus mau kita iman teguh di dalam Yesus. Bagaimana? Kita harus sentiasa ada masa untuk bersama dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Kita harus ada hubungan dengan Tuhan kita. Itu membolehkan iman kita teguh, dibina di dalam Tuhan kita, saudara-saudari sekalian. Jangan kita abaikan masa kita. Kita gunakan masa kita untuk hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi saudara-saudari sekalian, sebagai pelayan Kristus yang baik, saudara-saudari sekalian, kita harus ada hati yang taat setia kepada Tuhan. Ikut Tuhan dengan baik. Kita juga ada hati yang mengasihi. Sebab kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita mengasihi orang di sekeliling kita. Ketiga, kita harus ada iman yang teguh di dalam Tuhan. Binakan iman ini melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Doa, baca firman Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dengan hati bersyukur Tuhan. Engkau berbicara kepada kami. Sebab kita harus ada hati yang setia. Harus ada hati yang mengasihi. Dan iman yang teguh di dalam Engkau. Untuk membolehkan kehidupan ini. Memuliakan nama Engkau Tuhan. Pimpinlah kami. Kehidupan harian kami ini, hari ini Tuhan. Biarlah nama Engkau saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.